Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit elit itu menghampiri sang jenderal dan berbicara padanya melalui telepati. Tampak dari reaksi sang jenderal yang mengangguk-anggukan kepalanya. Baik, ucapnya lalu menatap King Ruo dengan serius. Suasana di gerbang kota itu begitu hening saat King Ruo dan sosok jenderal itu saling berpandangan. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya saat bertemu jenderal. Ucap sosok berjubah emas berbicara pada rombongannya melalui telepati. Aku juga demikian, apakah dia akan tetap garang seperti sebelumnya? Di hadapan mereka, tiba-tiba sang jenderal berbicara. Tuan, apakah benar yang disampaikan bawahanku, bahwa Anda melanggar dan menolak untuk mengikuti aturan kota kami? Silakan jenderal jelaskan, aturan yang seperti apa yang telah aku langgar, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah Anda tahu mengapa kami membatasi waktu setiap orang yang berada di kota ini? Anda yang membuat pertanyaan, jadi jawab saja sendiri. Lagi pula aku tidak perlu tahu urusan seperti itu. Yang ingin aku tanyakan adalah pelanggaran seperti apa yang telah aku buat, jawab King Ruo dengan santai, membuat sang jenderal menjadi sangat kesal. Kamu, menunjuk King Ruo dengan murka menyala. Jenderal, aku datang di kota ini untuk beristirahat, untuk memulihkan diri, bukan untuk mengacau atau merencanakan hal yang buruk. Selain itu, saat memasuki kota ini aku juga sudah membayar, tinggal di penginapan pun aku juga membayar. Aku berterima kasih karena kota ini memberikan tempat singgah yang aman, tapi jangan menjebak kami dengan aturan yang bahkan kami sendiri tidak tahu. Jenderal, tidak semua orang patuh untuk ditindas. Ucap King Ruo dengan tegas, membuat sang jenderal terdiam, bahkan prajurit elit jubah emas yang sebelumnya ingin melihat reaksi King Ruo hanya bisa ternganga. Jangan menuduh aturan kota kami sebagai jebakan. Jangan tidak berterima kasih kamu. King Ruo menggelengkan kepalanya. Pertama, kami tidak tahu aturan tersebut, dan aku juga sudah menyelesaikan masalah sebelumnya dengan membayar denda, jadi apalagi yang harus kami lakukan? Jenderal, jangan membuang waktu kami, lagi pula bukankah kalian melarang kami untuk berlama-lama di tempat ini? Sang jenderal tiba-tiba tertawa. Baru kali ini aku menemukan orang yang begitu keras kepala. Jika tidak patuh, maaf kami akan memaksa, ucapnya dengan serius. Sus, prajurit elit tersebut bergerak mengepung King Ruo. Kalian masih belum layak untuk memaksaku, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengibaskan tangannya. Sapuan angin yang begitu kuat, melempar mereka ke berbagai arah dan melukainya dengan parah. Sangat kuat, sang jenderal terkejut, tidak menyangka hanya dengan sapuan angin bisa melempar semua prajurit emasnya. Kamu, menatap King Ruo dan King Yongjun yang bergerak pergi dengan tenang. Jangan kira aku takut membunuh kalian di dalam kota ini, ucap King Ruo sambil memelototkan matanya. Membuat prajurit yang hendak mengepungnya, bergerak mundur. Jenderal, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Tanya sang komandan, menatap kepergian King Ruo dan King Yongjun dengan kemarahan menyala. Walaupun dia kuat, tetapi berani mempermalukan kota Xuanwu, hukumannya adalah mati. Biarkan dia menjauh dari kota, karena aku tidak ingin membuat kekacauan di tempat ini, jawab sang jenderal dengan serius. Baik jenderal, lalu bergerak mengikuti King Ruo dan King Yongjun dengan diam-diam. Di atas langit kota, King Ruo dan King Yongjun akhirnya tiba di pusaran perisai air, lalu memasuki pusaran air itu. Mereka berdua muncul di atas laut biru. Ayah, sepertinya mereka tidak membiarkan kita pergi begitu saja. Sambil bergerak dengan tenang, King Ruo menggelengkan kepalanya. Setelah diperlakukan seperti itu,
sangat tidak mungkin mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja. Apakah itu artinya mereka akan menyerang kita di tempat lain? Tanya King Yongjun dengan serius. Sepertinya demikian, jawab King Ruo dengan santai. Ayah, mengapa mereka seperti itu? Maksudnya, mengapa mereka begitu kukuh membela hal yang salah? Bukankah hal itu sangat tidak masuk akal? Sebenarnya aturan yang mereka buat sangat baik, dan itu adalah cara untuk menunjukkan dominasi dan pengaruh, bahwa mereka bukanlah orang yang lemah, tapi cara mereka menerapkan aturan itu yang keliru. Ayah benar, walaupun aturan itu sifatnya baku, namun keputusannya harus melalui pertimbangan yang matang, karena tidak semua kesalahan yang terlihat sama memiliki motif yang sama. King Yongjun menanggapi. Benar, ucap King Ruo dengan bangga sambil terus bergerak dengan tenang. Di tempat lain, sus, sang jenderal bersama pasukannya keluar dari gerbang perisai air, muncul di atas permukaan laut biru. Jenderal, apakah kita akan langsung bergerak? Tanya komandan pasukan dengan serius. Tunggu dulu, kita akan bergerak setelah mereka benar-benar jauh, jawab sang jenderal. Baik jenderal. Di tempat lain, King Ruo dan King Yongjun terus bergerak menuju wilayah selatan dataran ilahi dengan tenang. Ayah, sepertinya ada yang mengikuti kita, ucap King Yongjun yang tiba-tiba merasakan aura asing yang bergerak di belakang mereka. Benar, ayah rasa mereka adalah orang-orang dari kota Xuanwu, ucap King Ruo dengan tenang. Lalu ayah, apa rencana kita selanjutnya? Biarkan saja. Jika mereka datang, ayah akan memberi mereka pelajaran, jawab King Ruo dengan santai. Menjelang pagi King Ruo dan King Yongjun tiba-tiba merasakan aura yang terus mengikutinya semakin bertambah banyak. Ayah, mereka akhirnya menyerang juga, ucap King Yongjun. Biarkan saja, ucap King Ruo sambil berhenti, menunggu pasukan kota Xuanwu itu tiba. Juer, ini adalah zirah bulan perak milik Dewa Bulan Chang'an. Padukan dengan teknik sirah bulan perak yang kamu pelajari dari kitab pujian bulan, ucap King Ruo sambil meminta King Yongjun mengenakan pusaka dewa kuno tersebut. Baik ayah. Sung. Udara bergetar sejenak, lalu tenang kembali saat zirah bulan perak tersebut menyatu dengan tubuh King Yongjun. Ayah, pusaka ini benar-benar luar biasa, aku dapat merasakan melindungi setiap inci tubuhku, ucapnya dengan takjub. Tentu saja. Ini adalah pusaka dewa awal, ayah bahkan pernah mengujinya dengan menahan serangan hampir 300 sosok semi-abadi tingkat 9 yang menggunakan teknik penghancur jiwa, ucap King Ruo menjelaskan. Menahan serangan mereka secara bersamaan. Menatap King Ruo dengan serius. Benar, dan serangan itu hanya menggores bagian luarnya saja, apakah kamu ingin mencobanya? Tanya King Ruo. Kedengarannya menarik, ucapnya dengan penuh semangat. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian. Sang jenderal bersama 2000 pasukan elitnya tiba di tempat itu. Ini adalah akibat karena berani menentang kami, ucap sang jenderal menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap King Yongjun yang tampak tenang. Apakah kalian takut sekarang? Menatap King Ruo dengan tajam. Jika aku takut, mengapa aku harus menunggu kalian? Yang takut itu Anda jenderal. King Ruo menanggapi dengan tenang. Kamu, menatap King Ruo dengan kesal. Jenderal lemah yang mengandalkan pasukan, jika tidak ingin mati, maka pergilah, tapi jika sudah bosan hidup, maka maju saja, ucap King Ruo memprovokasi. Membuat pasukan tersebut langsung membuat formasi serangan, bersiap menunggu perintah untuk melakukan serangan. Bunuh mereka, ucapnya memberi perintah, membuat prajurit tersebut langsung melepaskan serangan mereka. Ribuan tombak emas seperti anak panah muncul, menyerang King Ruo dan King Yongjun yang berada di tengah lingkaran formasi serangan. Duar, ribuan tombak itu beradu dengan tebasan kilatan perak, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Apa? Sang jenderal dan pasukannya terkejut, menatap King Ruo dan King Yongjun yang tampak baik-baik saja. Sangat kuat, serangan kita bahkan tidak melukainya sedikitpun. Jenderal,
apa yang harus kita lakukan? Sang jenderal yang sebelumnya begitu percaya diri, kini tampak gugup. Terlalu lemah. Aku sudah memberi kalian kesempatan, kali ini giliranku, ucap King Ruo tersenyum santai. Sambil mengibaskan tangannya, selas. Kilatan cahaya perak muncul, berkelebat di antara prajurit elit tersebut. Sus. Sosok dengan tubuh yang terpotong berjatuhan, membuat formasi serangan itu menjadi kacau. Lindungi diri kalian, perintah sang jenderal panik sambil melindungi diri. Duar. Ledakan dahsyat bergema, dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah, membuat pemandangan di tempat itu menjadi begitu mengerikan. Oh tidak, sang jenderal panik, sambil memecahkan lencana giok merah, sambil menjauh dari tempat itu. Lancang, suara keras bergema, hingga membuat awan tersibak ratusan meter, membuat King Ruo langsung menghentikan serangannya. Sosok muda dengan rambut putih muncul di tempat itu. Leluhur suci, ucap sang jenderal bersama pasukannya yang tersisa, berlutut memberi hormat. Bangunlah, ucapnya dengan tatapan yang tidak lepas dari King Ruo. Terima kasih leluhur suci. Lalu berdiri di sisi sosok yang dipanggil leluhur suci tersebut. Kalian pergilah, serahkan dia padaku, ucapnya memberi perintah, menatap King Ruo dengan remeh. Meminta mereka untuk pergi. Kamu hanya bermimpi, ucap King Ruo sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo, bergerak menampar sosok itu dengan keras. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosok itu hingga ratusan meter, membuat sang jenderal bersama pasukannya yang tersisa ternganga. Sangat kuat. Oh tidak, kita telah berurusan dengan orang yang benar-benar menakutkan. Benar, bahkan leluhur suci bukan tandingannya. Di hadapan mereka, King Ruo bergerak menghampiri sosok abadi yang tampak ketakutan tersebut dengan santai. Aku memberi pilihan, membunuh para sampah itu atau kamu sendiri yang bunuh diri di hadapanku. Ucap King Ruo dengan tatapan tajam, membuat sosok itu terdiam. Tuan, ini, aku akan menghitung, jika dalam hitungan ketiga kamu tidak bisa membuat pilihan, maka setelah aku membunuh kalian semua di tempat ini, aku juga akan menghapus kota Xuanwu. 1, ucap King Ruo mulai menghitung membuat sosok itu langsung terdiam. Sikapnya yang begitu mendominasi sebelumnya, kini tampak tidak berdaya. Baiklah, ucapnya sambil berdiri, lalu mengarahkan pandangannya pada sang jenderal dan pasukan yang mulai menangis. Jika aku mati, maka tidak ada lagi yang dapat melindungi Laut Biru ini, ucapnya pelan sambil meremas tangannya. Dalam waktu singkat, satu persatu prajurit itu terjatuh dari langit dengan kehilangan nyawanya. Oh tidak, leluhur suci, ini. Sang jenderal memohon sambil menangis. Aku yakin tuan itu pasti sudah memberi kalian kesempatan, ucapnya dengan hati pedih, sambil membunuh satu persatu prajurit elit kota Xuanwu yang ada di hadapannya. Dalam waktu singkat, giliran sang jenderal pun tiba. Ledakan kecil menghancurkan organ dalamnya, membuat sang jenderal yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5 tahap puncak itu langsung tewas seketika. Tuan, sudah selesai, ucapnya menatap King Ruo yang tidak berkedip sedikit tersebut. Setelah ini aku tidak yakin kamu akan diam, apakah kamu mengerti maksudku? Dengan tatapan tajam, sambil menganggukkan kepalanya, sosok yang merupakan leluhur suci klan Xuanwu itu mengeluarkan kekuatan darah yang berisi kekuatan jiwanya, lalu memasukkannya ke dalam botol giok yang tersegel. Tuan, aku Xuanwu Zuxian. Ini adalah kekuatan darah dan kekuatan jiwaku, dengan ini berjanji tidak akan menuntut balas, dan memastikan tidak akan ada dendam di antara kita. Sambil menyerahkan botol giok tersebut, baiklah, ucap King Ruo, lalu meraih botol giok tersebut dan memeriksanya. Apakah ada lagi tuan? Tanya Xuanwu Zuxian. King Ruo menganggukkan kepalanya. Makamkan mereka, selain itu, aku juga ingin kamu menutup kota Xuanwu dari dunia luar dengan tidak menerima tamu lagi. Baik tuan, dengan sikap hormat. Jun Er, apakah ada lagi?
Tanya King Ruo menatap King Yongjun yang masih berdiri dengan santai. Ayah, dia juga sama seperti mereka yang sudah mati, mengganggu perjalanan dan menyita waktu kita. Jawabnya dengan serius, membuat Xuan Wu Zuxian langsung melepaskan cincin penyimpanannya. Tuan muda, mohon diterima, semoga ini dapat membayar kerugian dan mengganti waktu tuan muda yang telah kami sita. Sambil menyerahkan cincin penyimpanannya. Baiklah, ucap King Yongjun tanpa sungkan meraih cincin penyimpanan Xuan Wu Zuxian, membuat King Ruo tersenyum-senyum kecil menahan tawa. Baik, Xuan Wu Zuxian, kami pergi, ucap King Ruo dengan santai sambil membawa King Yongjun meninggalkan tempat itu. Baik, Tuan, menatap King Ruo dan King Yongjun yang terus menjauh dari tempat itu. Berurusan dengan mereka terlalu mengerikan, tapi siapa mereka sebenarnya? Xuan Wu Zuxian membatin, sambil memanggil bantuan, untuk membawa ratusan mayat yang masih mengapung di atas laut. Di tempat lain, King Ruo dan King Yongjun terus bergerak dengan santai. Setelah merasa cukup jauh dari Xuan Wu Zuxian, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zaodao dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Zaodao, terus bergerak, ucap King Ruo sambil membawa King Yongjun naik ke atas punggung kilin api ungu tersebut. Baik penguasa, sambil bergerak dengan tenang, di atas punggung Huo Zaodao, King Yongjun lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Xuan Wu Zuxian dan memberikannya pada King Ruo. Simpanlah, ucap King Ruo. Tapi ini tersegel ayah, ucapnya dengan serius. Benar, ucap King Ruo saat memeriksa cincin penyimpanan tersebut. Setelah membuka segel dan melepaskan segel pencari jejak, King Ruo cukup tercengang saat melihat isi cincin penyimpanan tersebut. Ayah, ada apa? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Ada banyak sumber daya tingkat tinggi, sebagai leluhur suci, Xuan Wu Zuxian benar-benar kaya, ucap King Ruo dengan gembira sambil menyerahkan cincin penyimpanan tersebut pada King Yongjun. Benar ayah. Setidaknya ini bisa membantu naik tingkat hingga menjadi semi-abadi tingkat 5. King Yongjun menanggapi dengan gembira. Perjalanan singgah di kota Xuan Wu ternyata tidak sia-sia, ucap King Ruo tertawa kecil, saat mengingat cara King Yongjun meminta kompensasi pada Xuan Wu Zuxian sebelumnya. Ayah, mengenai Xuan Wu Zuxian, jika aku boleh tahu ada di tingkat berapa dia sebenarnya? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Abadi tingkat 2, jawab King Ruo. Tidak heran jika para jenderal itu begitu kukuh dengan kesalahannya, ternyata mereka mengandalkan dukungan dari Xuan Wu Zuxian. Benar, di kawasan tengah ini, bisa dikatakan bahwa klan Shen Guoshi Xuan Wu berada di tingkat puncak. Tapi mengapa ayah melepaskannya? Jun mereka tetaplah penguasa Laut Biru Selatan, dan ayah ingin mereka tetap menjadi penguasa dan penjaga wilayah ini. Selain itu, saat perang besar nanti, ayah ingin meminjam kekuatan mereka, terutama menahan mereka yang ingin pergi dari wilayah selatan. Apakah memasuki kota itu juga bagian dari rencana ayah? Benar, namun ayah sempat ragu, karena pada saat memasuki kota itu ayah benar-benar tidak merasakan adanya aura abadi. Lalu ayah, bagaimana cara kita meminjam kekuatannya? Dengan ini, jawab King Ruo sambil menunjukkan botol giok yang berisi kekuatan darah dan kekuatan jiwa Xuan Wu Zuxian. Maksud ayah, teknik terlarang pembalik darah, jika mereka menolak, ayah akan mengunci kekuatan darah mereka. Apakah ayah juga akan melakukan hal ini pada leluhur Ronggi Wuhen? Benar, jawab King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, bukankah kita sudah memiliki begitu banyak kekuatan? King Ruo menggelengkan kepalanya. Jun Luo Liang sudah berkuasa selama ribuan tahun. Dengan masa selama itu, seberapa banyak kekuatan yang dia miliki? Ayah ingin mencabut mereka hingga ke akar-akarnya dan tidak melewatkan satu pun klan yang terlibat. Baik, lalu apa rencana ayah selanjutnya? Saat tiba di wilayah selatan, kita akan mulai menetap di kota bunga semi selatan, dan mulai membangun kekuatan di sana, jawab King Ruo sambil menjelaskan rencananya di kota itu dengan detail, membuat King Yongjun tercengang.
Jadi selama 3 hari di dalam dunia jiwa, ayah menyiapkan rencana tersebut. Benar, jawab King Ruo sambil menyerahkan lencana emas klan Zhenyin. Zhenyin Yongjun, ucapnya menanggapi. Benar, mulai saat ini kita akan membiasakan diri dengan nama itu, ucap King Ruo sambil menjelaskan kegunaan lencana klan yang tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata perlindungan, membuat King Yongjun begitu bersemangat. Lalu ayah, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya King Yongjun. Kota Jin Haitan, jika tidak ada halangan, kita akan tiba 7 hari lagi, jawab King Ruo, membuat King Yongjun begitu terkejut. 7 hari, benar Jun Laut Biru ini sangat luas, jika kita melewati kawasan ini, itu artinya kita sudah tiba di kawasan selatan, jawab King Ruo menjelaskan. King Yongjun menganggukkan kepalanya. Apakah dari kota Haitan kita akan langsung ke kota bunga semi selatan? Dari kota Jin Haitan jika langsung ke kota bunga semi selatan, itu kurang lebih 19 hingga 20 hari perjalanan. Namun jika ingin beristirahat, kita bisa singgah dulu di kota Dao, jawab King Ruo menjelaskan, sambil berbincang-bincang dan mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Di tempat lain, Xuanwu Suxian yang sedang menunggu bantuan dari pasukan kota Xuanwu hanya bisa terdiam saat merasakan segel mantra formasi yang menghubungkannya dengan cincin penyimpanannya terputus. Dia benar-benar kuat, bahkan bisa membuka segel pada cincin penyimpanannya dan memutuskan segel mantra formasi pencari jejak. Tapi siapa dia sebenarnya, ucapnya pelan sambil berusaha mengingat sosok King Ruo yang bisa saja membunuhnya. Tidak lama kemudian, pasukan bantuan dari kota Xuanwu tiba. Leluhur suci, ucap pemimpin kota berlutut di hadapan Xuanwu Suxian dengan hormat. Lingdao, bangunlah, ucapnya dengan tenang. Leluhur, apa yang terjadi? Tanya Xuanwu Lingdao dengan serius sambil menatap ratusan sosok prajurit elit yang mengapung bersama salah satu jenderal kota. Seharusnya aku yang bertanya padamu, bagaimana bisa kalian berurusan dengan sosok abadi? Tanya Suxian dengan serius, membuat Xuanwu Lingdao begitu terkejut. Leluhur suci, aku benar-benar tidak tahu, hingga panggilan dari leluhur datang padaku, jawab Xuanwu Lingdao dengan serius, membuat Xuanwu Suxian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Itu artinya mereka bertindak di luar perintah. Lingdao, bawa dan urus mereka. Selain itu, mulai hari ini kita akan menutup diri dari dunia luar dengan tidak menerima siapapun. Baik leluhur, jawab Xuanwu Lingdao dengan hormat, sambil meminta pasukan yang datang bersamanya untuk mengurus mayat Xuanwu Yemuyu dan prajurit yang mengapung tersebut. Leluhur, apakah ada lagi? Tanya Xuanwu Lingdao dengan hormat. Persiapkan diri, karena suatu saat kita pasti akan terlibat dalam masalah, walaupun aku tidak tahu kapan. Tetapi setidaknya kita sudah siap. Maksud leluhur, Lingdao, ini adalah buah dari tindakan Yemuyu. Perlu kamu dan yang lainnya ketahui, bahwa saat ini kita sudah berada di bawah perintah seorang abadi yang kekuatannya bahkan lebih tinggi dariku, jawab Xuanwu Suxian menjelaskan keberadaan sosok King Ruo yang dia hadapi sebelumnya, membuat Xuanwu Lingdao dan pasukannya langsung terdiam. Lalu leluhur, apakah ada perintah lainnya? Aku rasa itu saja, selain menutup kota dari dunia luar, aku juga ingin kamu memindah kota di kedalaman samudera abadi, jawab Xuanwu Suxian. Baik leluhur. Setelah berbincang-bincang di tempat itu, Xuanwu Suxian lalu meninggalkan Xuanwu Lingdao dan pasukannya. Sosoknya lenyap dari tempat itu. Yang mulia, ucap seorang jenderal melapor bahwa mereka telah selesai mengumpulkan mayat prajurit yang ada di tempat itu. Baik, kita akan kembali ke klan dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh leluhur suci. Lalu bergerak, meninggalkan tempat itu. 7 hari kemudian, masih di kawasan Laut Biru, Huo Zhaodao yang terus bergerak, membawa King Ruo dan King Yongjun di atas punggungnya tiba-tiba melihat kota besar yang begitu terbuka di bibir pantai. Penguasa, Tuan Muda, sepertinya kita sudah tiba, ucapnya sambil bergerak dengan perlahan. King Ruo dan King Yongjun yang juga melihat kota di bibir pantai tersebut menganggukkan kepalanya.
Zhou Dao, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa, meminta kilin api ungu itu beristirahat dan memulihkan dirinya. Baik penguasa, ucapnya dengan hormat, lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah Huo Zhou Dao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa King Yongjun bergerak menuju kota di tepi pantai tersebut. Ayah, kota itu, kota Jin Haitan, kota terbuka yang menjadi tempat persinggahan bagi mereka yang akan memasuki atau keluar dari wilayah selatan. Kita akan beristirahat di kota ini, jawab King Ruo menjelaskan. Baik ayah, daratan selatan, kami tiba, ucapnya dengan penuh semangat. Sus, sus. King Ruo dan King Yongjun bergerak, mendekati bibir pantai tersebut dengan perlahan hingga akhirnya tiba di tempat itu. Jun ucap King Ruo tiba-tiba menghentikan King Yongjun yang hendak turun dari langit. Ayah, ada apa? Lihatlah, ucap King Ruo saat melihat dua sosok berjubah perak, melesat dari pusat kota Jin Haitan. Bergerak menghampiri mereka. Sus, kedua sosok itu tiba di hadapan King Ruo dan King Yongjun. Tuan muda, apakah Anda berdua ingin lewat atau singgah? Tanya sosok tersebut sambil menanyakan identitas King Ruo dengan hormat. Komandan, aku Zhenyin Ruo, dan putraku Zhenyin Yongjun hendak beristirahat di kota ini, jawab King Ruo memperkenalkan diri dengan hormat, membuat kedua sosok itu saling berpandangan. Sen Zhenyin, kami bahkan baru mendengar nama itu, apakah Tuan dapat menunjukkan identitasnya? Tanya komandan pasukan kota tersebut dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menunjukkan lencana giok putih dengan ukiran pagoda emas 3 lantai yang berdiri di atas teratai biru dengan layar warna perak. Zhenyin, mutiara perak, ini adalah klan baru, atau? Menatap King Ruo dengan serius. Kami berasal dari wilayah kuno bagian utara, tentu saja komandan tidak mengenal kami, ucap King Ruo menjelaskan, membuat kedua sosok yang sebenarnya begitu penasaran tersebut menganggukkan kepalanya. Baik Patriark, terima kasih penjelasannya. Sebelumnya kami mengira Patriark akan melewati kota, ucap sosok tersebut menjelaskan larangan untuk tidak terbang di atas langit kota Jin Haitan, lalu mempersilahkan King Ruo memasuki kota. Terima kasih, Komandan, ucap King Ruo lalu membawa King Yongjun turun dari langit dengan perlahan. Sus, sosoknya bergerak turun, menjauh dari kedua komandan pasukan perak kota tersebut. Saudara, dia begitu muda tetapi sudah menjadi patriark klan. Menurutku tidak ada yang aneh dengan hal itu, karena jabatan pemimpin klan biasanya diwariskan berdasarkan garis darah. Benar, tetapi jika dilihat dari usianya, apakah dia sudah bisa memimpin klan? Saudara, walaupun pemimpin klan dipilih berdasarkan garis darah, tapi tidak sesederhana itu. Untuk bisa diakui oleh orang banyak, seorang patriark juga harus kuat dan memiliki kemampuan dalam memimpin orang banyak. Aku rasa tetua klannya juga bukan orang bodoh yang serta-merta meletakkan kepemimpinan padanya. Menatap kepergian King Ruo dengan serius. Saudara benar. Lalu apa tindakan kita selanjutnya? Apakah kita harus melaporkan hal ini pada penguasa kota? Atau mengundangnya datang ke istana? Aku rasa itu perlu, karena bagaimanapun juga, selain sebagai patriark klan, dia juga seseorang yang berasal dari gerbang es hitam. Seseorang yang berasal dari wilayah kuno bukanlah orang yang bisa disinggung dengan sembarangan. Mengenai undangan, kita harus membicarakan hal ini dengan yang mulia. Baik, lalu bergerak menuju kediaman penguasa kota. Di tepi pantai, sosok King Ruo dan King Yongjun mendarat dengan perlahan. Pada saat King Ruo dan King Yongjun tiba di kota Jin Haitan, hari masih begitu pagi, sehingga aktivitas penduduk baru saja dimulai. Namun di sepanjang tepi pantai tersebut, mereka dapat melihat berbagai pedagang menjual berbagai jenis sumber daya, mulai dari sumber daya tingkat rendah hingga tingkat menengah. Selain itu, para pedagang tersebut juga menjual berbagai jenis senjata dan kitab teknik tempur yang langsung membuat King Yongjun begitu bersemangat. Ayah, ternyata kota ini benar-benar indah, ucapnya sambil menikmati pemandangan dan memeriksa dagangan yang ada di sepanjang pantai.
sambil membiarkan aura emas yang begitu luar biasa memasuki tubuhnya. Benar, kawasan selatan ternyata memiliki aura emas yang sangat berlimpah. King Ruo menanggapi sambil menyusuri tepi pantai, menikmati suasana pagi di tempat itu. Lalu ayah, apa rencana kita selanjutnya? Mencari tempat istirahat, jawab King Ruo. Baik ayah, ucapnya dengan penuh semangat. Sambil menyusuri pantai yang merupakan pusat perdagangan yang berada di luar pusat kota utama membuat langkah King Yongjun menjadi lambat. Ayah, ucapnya penuh arti, yang terlihat sudah tidak sabar menatap para pedagang yang menjual kitab teknik tempur di tempat itu. Baiklah, ucap King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Terima kasih ayah, lalu menghampiri para pedagang tersebut. Membuat King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala, sambil mengawasinya dari jarak jauh. Sambil mengawasi King Yongjun, King Ruo juga mencari beberapa sumber daya untuk membuat pil dan membeli beberapa senjata yang masih bisa diperbaiki. Tidak lama kemudian, King Yongjun yang telah membeli beberapa kitab teknik tempur menghampiri King Ruo. Ayah, ucapnya dengan gembira. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah ayah. Baiklah, ucap King Ruo, lalu memasuki kawasan dalam kota. Dari jauh, beberapa pasang mata terus mengawasi King Ruo dan King Yongjun dengan seksama. Anak kecil itu membeli begitu banyak sumber daya, serta beberapa kitab teknik tempur tingkat menengah. Sungguh kaya, benar, ayahnya juga membeli beberapa sumber daya dan senjata tingkat rendah. Dilihat dari tindakannya, mereka benar-benar orang kaya. Benar, itu artinya mereka pasti memiliki banyak uang. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tetap awasi mereka. Baik, saudara. Lalu bergerak mengikuti King Ruo dan King Yongjun. Di hadapan mereka, King Ruo dan King Yongjun yang terus melangkahkan kakinya menuju pusat kota, akhirnya melihat penginapan sederhana di tempat itu. Ayah, penginapan Hualiu. Baik, kita akan beristirahat di tempat ini, bagaimana? Baik ayah. Baiklah, ucap King Ruo lalu memasuki halaman penginapan tersebut. Selamat datang tuan, ucap gadis pelayan menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Nona, aku ingin memesan satu kamar dengan fasilitas lengkap untuk satu malam, ucap King Ruo. Baik tuan, dengan sikap hormat. Setelah membayar biaya penginapan sebesar 500.000 kristal jiwa abadi, pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan King Yongjun menuju kamarnya. Ayah, ternyata biaya sewa di penginapan ini sedikit lebih murah, ucap King Yongjun, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Benar, tapi kita tidak bisa menyamakan standar harga di tempat lain dengan tempat ini, jawab King Ruo menjelaskan. Benar, ayah. Tapi ini sedikit aneh, karena harga sumber daya dan kitab teknik yang dijual di jalanan kota ini tidak ada bedanya dengan tempat lain. King Ruo menggelengkan kepalanya. Jun-er, seorang kultivator bisa beristirahat di hutan, di dalam gua dan tempat lainnya, tapi apakah mereka bisa menjadi kuat tanpa sumber daya tersebut? Selain itu, jika dibandingkan dengan wilayah tengah dan wilayah utara, biaya penginapan di tempat ini sebenarnya bahkan lebih mahal, apalagi tempat ini adalah penginapan sederhana, ucap King Ruo menjelaskan, membuat King Yongjun yang mengira harga penginapan di tempat tersebut murah kini hanya bisa terdiam. Ayah, apakah itu artinya tempat ini lebih mahal? Benar, jawab King Ruo, terus berbincang-bincang, hingga akhirnya tiba di kamar yang dituju. Silakan tuan, ucap sang pelayan sambil membuka pintu kamar. Terima kasih nona, ucap King Ruo dengan hormat, lalu memasuki kamar tersebut. Setelah King Ruo memasuki ruangan, sang pelayan lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan, King Ruo lalu menyegel tempat itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi, sedangkan King Yongjun langsung duduk pada kursi yang tersedia di dalam ruangan tersebut, memeriksa barang yang dia beli di kawasan pantai kota sebelumnya. Jun-er, ayah ingin beristirahat di dalam dunia jiwa, apakah kamu juga? Jun-er, beristirahat di kamar saja ayah. Baiklah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan Long Chen dan Huyan Lan.
Setelah Long Chen dan Hu Yanlan berada di dalam ruangan itu, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Bersamaan dengan munculnya bola emas yang melindungi cahaya biru keemasan yang merupakan dimensi dunia jiwanya. "Paman, aku juga ingin beristirahat," ucap King Yongjun, lalu mulai berkultivasi di dalam ruangan itu dengan tenang, membuat Long Chen dan Hu Yanlan sedikit heran, namun mereka juga sedikit lega dengan hal itu. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di wilayah selatan dunia jiwa, bergerak menuju danau giok biru. Sosoknya bergerak menuju dasar danau tersebut, sambil membiarkan kekuatan pemulihan memasuki tubuhnya. Kekuatan penyembuhan ini semakin kuat, apakah karena jarang digunakan? King Ruo membatin, sambil bergerak menuju dasar danau tersebut. Di dasar danau, King Ruo lalu mengeluarkan patahan tongkat emas Kaisar Wogong yang dia dapatkan di dalam dunia perang. Patahan tongkat emas itu bergetar di tangannya. Memiliki aura yang hampir sama, ternyata patahan tongkat emas ini memiliki fungsi yang berbeda, batinnya saat merasakan aura pembunuhan yang begitu intens dari tongkat emas tersebut. Tinggal diperbaiki, ini bisa menjadi senjata perlindungan An-Er, batinnya, lalu menyerap kekuatan pemulihan dari tongkat emas Shen Guo Shi Yisheng. 3 jam kemudian, King Ruo lalu bergerak menuju penjara barat. Sosoknya muncul di halaman penjara, menjumpai Yin Gan dan Mao Lei yang sedang berbincang-bincang santai. "Penguasa," ucapnya sambil berlutut, menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah. "Terima kasih penguasa. Yin Gan, ikuti aku ingin menemui tawanan dari pasukan mata langit," ucap King Ruo membuat Yin Gan yang sebelumnya begitu penasaran tampak begitu terkejut. Pasukan mata langit menatap King Ruo dengan serius. "Benar, sosok bertopeng emas itu adalah pasukan mata langit, apakah kamu tidak tahu mereka?" tanya King Ruo dengan heran. Yin Gan menggelengkan kepalanya. "Aku bahkan baru tahu dia adalah salah satu pasukan mata langit, tapi sebelumnya dia bahkan mengenaliku," jawab Yin Gan menjelaskan. "Itu artinya dia bawahanmu," ucap King Ruo. "Aku juga tidak tahu penguasa, tapi apakah aku boleh ikut memeriksanya?" "Baiklah," ucap King Ruo lalu membawa Yin Gan menemui tawanan tersebut. Sambil memasuki lorong penjara, bisa menangkap pasukan mata langit, ini benar-benar luar biasa, tapi bagaimana penguasa bisa bertemu dengannya? Tanya Yin Gan dengan penasaran. "Berawal saat keluar dari dunia perang," jawab King Ruo, sambil menjelaskan bagaimana dirinya tiba di wilayah terlarang klan Shen Lieren, mengambil pohon persik abadi milik Kaisar Baoyang Tian yang dijaga oleh klan tersebut, hingga akhirnya bertemu dengan pasukan mata langit dan menangkap mereka. Penguasa benar-benar hebat, karena selama ini hampir tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan mereka, apalagi menangkapnya. Membatin, mengikuti King Ruo hingga akhirnya tiba di depan pintu ruangan. "Silakan penguasa," ucap Yin Gan, sambil membuka pintu ruangan. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil memasuki ruangan penjara tersebut dengan tenang. "Tuan," ucap sosok bertopeng emas itu tampak ketakutan, menatap King Ruo, Yin Gan dan Mao Lei yang tiba-tiba memasuki ruangan. "Mao Lei," ucap King Ruo meminta harimau gigi pedang itu untuk melepaskan topeng emas yang digunakan prajurit mata langit tersebut. "Baik penguasa." Sosoknya tiba-tiba bergerak, meninju topeng emas tersebut dan menghancurkannya. Duar, ledakan keras bergema, melempar sosok itu hingga menghantam sudut ruangan. "Berlutut," ucap Mao Lei dengan serius, membuat wajah muda di balik topeng tersebut langsung berlutut di hadapan King Ruo. "Yin Gan, apakah kamu mengenalinya?" "Tidak penguasa," jawab Yin Gan dengan jujur, menatap wajah muda yang ada di hadapannya dengan penasaran dan heran. "Baik," ucap King Ruo lalu duduk pada kursi yang ada di dalam ruangan tersebut dengan santai. "Siapa kamu dan sudah berapa lama kamu menjadi pasukan pengintai di Kekaisaran Langit?" tanya King Ruo dengan santai. "Tuan, aku," ucapnya ragu, sambil menggelengkan kepalanya. "Jawab," ucap Mao Lei, tiba-tiba bergerak dan menamparnya. Plak!
Tamparan keras itu membuat wajah pemuda itu langsung memerah. Bicara, jika kamu tidak menggunakan lidahmu itu, aku akan memotongnya. Dengan tatapan dingin, King Ruo yang dari awal sudah menduga jika sosok itu akan menutup mulut, hanya bisa tersenyum santai. Mau sampai kapan kamu menutup mulut? Tutuan, ini adalah rahasia. Penguasa, sepertinya dia ingin dipaksa, ucap Mao Lei dengan serius. Sepertinya demikian, ucap King Ruo. Penguasa, apakah aku boleh melakukannya? Tanya Mao Lei, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Baiklah, aku ingin melihat reaksinya, ucap King Ruo. Baik penguasa, dengan penuh semangat, lalu bergerak menyerang pemuda tersebut. Duar. Ledakan keras bergema, melempar pemuda itu hingga menghantam dinding ruangan. Tidak hanya itu, Mao Lei terus menghajarnya hingga membuat pemuda itu terluka parah. Tidak hanya itu, Mao Lei juga mematahkan tangan dan kakinya. Ah, pemuda itu merintih kesakitan. Cukup, ucap King Ruo. Baik penguasa, lalu menjauh dari pemuda tersebut. Bicaralah, ucap Yin Gan dengan serius. Namun pemuda itu hanya diam dan menutup mulutnya. Penguasa, dia benar-benar perlu dipaksa, ucap Mao Lei. Tunggu dulu, ucap King Ruo sambil melepaskan rantai jiwa. Sus, rantai emas itu memasuki tubuh pemuda tersebut dan mengikat jiwanya. Apa? King Ruo terkejut saat merasakan segel asing juga telah menyegel kekuatan jiwa pemuda tersebut. Membuat King Ruo segera menarik rantai jiwanya. Penguasa, ada apa? Tanya Yin Gan dengan penasaran. Seseorang telah menyegel kekuatan jiwa dan kekuatan darahnya. Selain itu, segel tersebut juga terhubung dengan pemasang segel, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu apa rencana penguasa selanjutnya? Aku ada cara, ucap King Ruo tiba-tiba bergerak, menyerang dantian pemuda tersebut. Duar, ledakan kecil dari tubuh pemuda tersebut bergema, bersamaan dengan tingkat kultivasinya yang secara perlahan mulai turun. Ah, uye, teriaknya kesakitan. Biarkan dia bicara, ucap King Ruo sambil melepaskan satu ekor semut api abadi yang langsung merangsek memasuki tubuhnya. Ah, uye, rintihnya, dan mulai meronta kesakitan. Aku tahu alasanmu yang tidak ingin bicara, tapi aku ingin lihat, berapa lama kamu mampu bertahan. Saat pikiranmu berubah, bicaralah pada Yin Gan, ucap King Ruo sambil beranjak meninggalkan tempat itu. Penguasa, bagaimana jika dia tidak bicara? Lalu bagaimana dengan kekuatan darahnya? Apakah kita juga tidak bisa menggunakan kristal kenangan? Tanya Yin Gan dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Yin Gan, sudah aku katakan sebelumnya, kekuatan jiwa dan kekuatan darahnya telah tersegel dan terhubung dengan pembuat segel. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Satu-satunya cara untuk mengetahui darinya adalah membiarkan dia bicara sendiri. Jika dia tidak mau bicara, maka biarkan dia merasakan siksaan semut api abadi. Baik penguasa, lalu berjaga di luar penjara. Di tempat lain, King Ruo lalu menemui tawanan dari klan Shen Luo Trah kedua. Sus. Sosoknya muncul di dalam penjara, mendapati sosok paruh baya yang kini memiliki kekuatan di tingkat pertapa sedang memulihkan dirinya. Tutuan, menatap King Ruo dengan ketakutan. Sus, rantai jiwa tiba-tiba muncul, melesat menuju sosok tersebut. Rantai jiwa, ucapnya terkejut, mencoba menghindar, namun rantai jiwa tersebut lebih cepat darinya. Apakah kamu mengenal teknik ini? Benar tuan. Sambil berusaha melakukan perlawanan, namun rantai emas tersebut langsung memasuki tubuhnya. Oh tidak, dia ingin mengambil semua pengetahuanku, ucapnya berusaha menghancurkan dirinya, tapi segel emas menghentikan tindakannya. Siapa kamu sebenarnya? Sambil berlutut, menatap King Ruo dengan ketakutan. Apakah kamu mengenali benda ini? Sambil mengeluarkan lencana Phoenix emas dan pedang langit biru, membuat wajah sosok paruh baya tersebut langsung memerah. Jadi, kamu bukan dari Shen Guoshi King. Menatap King Ruo dengan kemarahan menyala. King Ruo terkekeh, sambil menyimpan lencana emas Shen Luo dan pedang langit biru,
lalu menunjukkan formasi serangan petir pada tangan kanannya, membuat sosok itu begitu kebingungan. Pepetir angin menatap King Ruo dengan heran dan penasaran. Ternyata kamu juga mengenali teknik ini, ucapnya dengan santai. Sekarang aku tidak peduli, apakah kamu berasal dari Shen Luo Trah pertama atau Shen Guo Shi King, jika kamu berani, bunuh aku. Teriaknya memprovokasi. Mati. Kamu berpikir terlalu tinggi, ucap King Ruo sambil bergerak dan mencengkram lehernya. Jeder. Suara petir yang berderak-derak muncul di dalam ruangan, membuat sosok paruh baya itu semakin ketakutan. Teriaknya keras, berusaha melawan segel dari teknik perubahan bintang yang sedang memasuki jiwa dan pikirannya. 30 menit kemudian, King Ruo melepaskan cengkramannya menatap sosok tersebut dengan serius. Ternyata Trah kedua benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan kekuatan tetua dari klan cabang saja sudah begitu mengerikan. King Ruo membatin. Bajingan, kamu telah mencuri pengetahuanku, teriak sosok itu dengan murka, hendak menyerang. Namun tekanan aura semi-abadi tingkat 9 tiba-tiba muncul dari tubuh King Ruo dan menghentikan gerakannya. Wang Xiang, ternyata kamu hanya tetua dari klan cabang, walaupun demikian, bisa menjadi semi-abadi hingga tingkat 9, kamu benar-benar luar biasa, ucap King Ruo dengan santai, membuat sosok yang sebelumnya begitu mendominasi di dunia perang tersebut begitu murka. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memiliki teknik terlarang klan Luo, ucapnya dengan kesal. King Sandian Luo adalah putra leluhur agung King Tian, itu artinya kekuatannya memiliki akar yang sama dengan kami, tapi aku tidak menyangka Trah kedua yang tidak tahu diri seperti kalian masih mengaku sebagai bagian dari Shen Luo, ucap King Ruo sambil menampar wajahnya. Sosok Luo Wang Xiang terlempar hingga menghantam dinding ruangan. Keparat, teriaknya murka, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Aku suka melihat reaksimu, Wang Xiang, apakah semua Trah kedua itu sama seperti ini? Benar-benar membuat penasaran, ucap King Ruo tersenyum santai. Bajingan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan padaku? Dengan suara meninggi, tanpa takut sedikitpun. Tentu saja bersenang-senang denganmu, Wang Xiang. Sebelumnya kamu meminta kematian, tapi aku akan melakukannya setelah kamu melihat aku, King Ruo membunuh Trah kedua dan mencincang Luo Liang di depan matamu. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat Luo Wang Xiang langsung terdiam. Tatapan kebencian ini, ucap Luo Wang Xiang tergagap, saat aura kemarahan dan pembunuhan dari tubuh King Ruo yang menekannya, bahkan membuat pori-pori tubuhnya mengeluarkan darah. Wang Xiang, setelah aku mencincang Luo Liang, maka aku akan mencincang dirimu. Ucap King Ruo lalu pergi, meninggalkan Luo Wang Xiang yang terdiam mematung dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, aku telah memancing kemarahan seorang king, ucapnya pelan, menyesali tindakannya yang telah memancing kemarahan King Ruo. Di tempat lain, King Ruo yang telah mendapatkan pengetahuan Luo Wang Xiang lalu bergerak menuju aula kultivasi. Memeriksa pekerjaan Yuan Bai dan Yuan Hei yang sedang menjaga pemulihan mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai. Setelah dari tempat itu, King Ruo lalu bergerak menuju Villa Bambu Emas. Di halaman Villa Bambu Emas, lalu membuat pil dan memperbaiki senjata tingkat rendah yang baru saja dia beli di pantai kota Jin Haitan sebelumnya. Menjelang siang, King Ruo lalu menghentikan pekerjaannya dan mulai memeriksa pengetahuan Luo Nangxiang yang telah diserap sebelumnya. 2 jam kemudian, King Ruo akhirnya selesai memeriksa pengetahuan Luo Wang Xiang, lalu meninggalkan Villa Bambu Emas untuk menemui King Ling yang berada di Istana Emas. Di dalam kamar penginapan, King Yongjun yang sedang berkultivasi memulihkan diri, tiba-tiba membuka matanya, mendapati Hu Yanlan dan Long Chen yang sedang berjaga dengan tenang. Paman, aku ingin menikmati suasana kota Jin Haitan, apakah ada yang mau ikut? Sambil berdiri dari tempat duduknya, hamba tuan muda, Hu Yanlan menawarkan diri. Baiklah, namun sebelum itu, ada hal penting yang ingin aku bicarakan,
ucapnya sambil memberikan Long Chen dan Hu Yanlan lencana emas klan Senyin. Tuan muda, ini, Paman, ini adalah identitas baru kita. Yang mendapatkan lencana emas adalah anggota inti klan, ucapnya menjelaskan identitas mereka tersebut dengan detail. Baik, Tuan muda, kami mengerti. Dengan penuh semangat, apakah ada pertanyaan Paman? Long Chen dan Hu Yanlan menggelengkan kepalanya. Kami rasa sudah jelas, itu artinya pekerjaan kita sebagai klan Shen Zengyin adalah pedagang. Benar, ucap King Yongjun. Setelah menjelaskan identitas baru mereka dengan detail, King Yongjun lalu meminta Long Chen untuk berjaga di tempat itu. Mari Paman. Sambil membawa Hu Yanlan meninggalkan ruangan dengan penuh semangat. Sambil meninggalkan kamar, King Yongjun dan Hu Yanlan berbincang-bincang dengan santai. Paman, kita akan menetap di kota bunga Semi Selatan dan akan membuka rumah lelang di sana. Itu artinya kita akan memerlukan begitu banyak sumber daya maupun senjata yang akan kita jual. Untuk mengantisipasi hal tersebut, aku dan ayah akan membeli berbagai jenis sumber daya dan senjata tingkat menengah yang nantinya akan diperbaiki, ucap King Yongjun berbincang-bincang dengan santai. Baik Tuan Muda, hamba mengerti, itu artinya selain menikmati suasana kota, kita juga akan mencari sumber daya dan senjata. Benar Paman. Sambil terus bergerak keluar dari penginapan tersebut. Pada saat keluar dari penginapan tersebut, King Yongjun dan Hu Yanlan disuguhkan dengan pemandangan kota Jin Haitan yang sudah begitu berbeda. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.